Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengalokasikan anggaran ketahanan pangan senilai Rp104,2 triliun pada 2022. Anggaran tersebut difokuskan untuk memperkuat sektor pertanian dan menjaga cadangan pangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan 2023 mengalokasikan anggaran ketahanan pangan senilai Rp104,2 triliun pada tahun 2022 dengan fokus untuk memperkuat sektor pertanian dan menjaga cadangan pangan. Di mana anggaran tersebut akan disalurkan kepada kementerian dan lembaga, non-kementerian lembaga, dan transfer ke daerah. Untuk kementerian dan lembaga senilai Rp15,3 triliun anggaran ketahanan pangan akan disalurkan kepada Kementerian Pertanian. Adapun untuk Rp6,8 triliun kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rp23,9 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan untuk Rp100 miliar untuk Badan Pangan Nasional. Kemudian senilai Rp25,3 triliun untuk anggaran subsidi pupuk, Rp1,8 triliun untuk cadangan beras pemerintah, dan Rp2,6 triliun untuk program stabilisasi harga bahan pangan lainnya. Agenda GNPIP tentunya sejak tahun 2022 telah berjalan secara baik dan memperhatikan kondisi tersebut. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan itu yang besarnya Rp104,2 triliun dengan fokus program untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan. Pembiayaan bagi pertanian didorong melalui program KUR alat pertanian dan mesin pertanian, di mana untuk KUR alat pertanian plafon kreditnya 500 juta sampai dengan 2 miliar dengan suku bunga margin sebesar 3%. Nah, saat terjadi hujan, maka tentu tantangannya adalah pengeringan, dan tentu KUR Alsintan ini bisa segera dimanfaatkan. Dan tentu untuk KUR Alsintan ini tidak diperlukan agunan tambahan, dan di sini pemerintah memberikan subsidi, dan tentu untuk mitigasi pemerintah tentu akan mendorong bahwa Alsintan ini dilengkapi oleh GPS dan juga mesin pengukur produksi. Sementara itu, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan kepada penerima program Keluarga Harapan berupa telur dan daging ayam untuk 3 bulan dimulai pada Maret, April, dan Mei 2023. Pemirsa, PSSI mengakomodir pembentukan operator baru untuk mengelola kompetisi Liga 2 tahun 2023-2024. Di bawah operator baru tersebut, Liga 2 bakal berganti nama menjadi Liga Nusantara. Berdasarkan hasil sarasehan sepak bola di Surabaya pada akhir pekan lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa kompetisi Liga 1 dan Liga 2, yakni pada musim depan, tidak lagi digelar dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut pun akan membuat pertandingan-pertandingan Liga 2 dapat dilaksanakan pada akhir pekan untuk menarik minat penonton dan menaikkan nilai bisnis kompetisi. Di mana menurut Erick nantinya PSSI juga akan bertindak sebagai wasit untuk menjaga Liga 1 dan Liga 2 yang akan berlangsung sesuai regulasi kompetisi. Seperti di Liga 1 itu kan mereka menunjuk Kout dan Dito. Nah, nanti di Liga 2 ini juga menunjuk Kout dan Dito. Siapapun yang mereka tunjuk kita nggak ikut campur. Yang saya akan ikut campur memastikan mereka tidak saling bunuh dalam beroperasi. Harus ada wasitnya. Nah, itu yang saya akan jaga. Kriteria yang disepakati berdasarkan sanksi. Pada kesempatan yang sama, CEO klub PSIM Bima Sinung yang menjadi perwakilan dari klub-klub Liga 2 dalam konferensi persnya bersama PSSI menyampaikan bahwa Liga 1 2023 hingga 2024 akan dilaksanakan pada 14 Juli 2023 dan akan berakhir pada April 2024, serta untuk Liga 2 akan dimulai pada November 2023 dan akan berakhir pada Juni 2024 mendatang. Menurut Bima, keputusan para peserta Liga 2 dalam sarasehan itu juga tidak lepas dari keinginan para klub untuk membentuk operator kompetisi baru khusus untuk Liga 2, di mana operator tersebut nantinya tidak akan lagi berada dalam naungan PT Liga Indonesia Baru. Lebih lanjut, nantinya juga PSSI akan berencana mengadakan turnamen pramusim untuk klub-klub Liga 2 demi mengisi waktu kosong dan persiapan menuju musim baru. Dalam pertemuan kemarin,
Pertama, Ibu Ratu bisa menyampaikan secara brief mengenai rencana menyelenggarakan Liga 1 dan Liga 2 dengan irisan waktu yang seminimal mungkin, yang tujuannya untuk meningkatkan nilai komersial klub-klub masuk dalam hal ini Liga 2 agar klub Liga 2 ini mendapatkan spot khusus dalam penyiaran aksinya. Karena ini timingnya akan berbeda. Liga 1 itu Juli sampai dengan Maret kalau masalahnya, dan Liga 2 November sampai dengan Juni. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyoroti peningkatan prevalensi kasus obesitas. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maksi Ren Rondonuwu, menilai dengan diterapkan pemberlakuan cukai pada makanan dan minuman dapat mengurangi prevalensi obesitas. Hari Obesitas Sedunia diperingati setiap tanggal 4 Maret. Peringatan Hari Obesitas merupakan upaya untuk menyoroti kondisi obesitas yang mampu menempatkan orang pada risiko penyakit serius lainnya. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Maksi Ren Rondonuwu, menyebut ada sekitar 2 miliar penduduk dunia berada di bawah risiko atau bahaya obesitas. Dan diprediksi pada tahun 2030 mendatang sebanyak 1 dari 5 wanita dan 1 dari 7 pria hidup dengan obesitas, yakni setara dengan lebih dari 1 miliar orang di dunia. Kondisi ini menyebabkan tingginya faktor risiko seperti jantung sampai dengan diabetes, penyakit dengan angka kematian tertinggi. Di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan obesitas cukup signifikan. Dari 10,5% di tahun 2007 pada tahun 2018 naik 21,8%, jadi 2 kali. Obesitas menjadi faktor risiko terhadap penyakit-penyakit tidak menular, antara lain diabetes, jantung, kanker, hipertensi, penyakit metabolik dan non-metabolik lainnya, dan berkontribusi sebagai penyebab kematian tertinggi pada penyakit kardiovaskuler, penyakit ginjal, dan diabetes. Itu merupakan angka yang paling banyak meninggal. Untuk meningkatkan kesadaran terkait obesitas, pemerintah telah mengeluarkan Permenkes 30 tahun 2013 tentang pembatasan gula, garam, dan lemak. Di dalamnya diatur konsumsi gula tidak lebih dari 50 gram, natrium kurang dari 200 mg, lemak total tidak melampaui 67 gram per orang dalam 1 hari. Nanti kita akan ada pertemuan dengan Badan POM. Kita harapkan ini setiap bulan untuk implementasi daripada Permenkes ini. Pengawasannya ada di Badan POM. Untuk gula, garam, lemak ada standarnya yang saya kira harus dipatuhi. Lebih bagus lagi kalau itu usulan kami Kementerian Kesehatan ke Kementerian Keuangan untuk dijadikan sebagai pertama untuk gula masuk ke dalam cukai. Ya, itu sangat efektif sebenarnya masuk dalam cukai. Presiden Joko Widodo meresmikan Mayapada Hospital Bandung, Jawa Barat. Rumah sakit baru di wilayah ibu kota Jawa Barat ini pun menjadi komitmen grup Mayapada Healthcare dalam menghadirkan Green Hospital pertama di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini meresmikan Mayapada Hospital Bandung yang mengusung konsep Green Hospital di Jalan Terusan Buah Batu nomor 5, Kota Bandung, Jawa Barat. Green Hospital mengusung konsep rumah sakit sebagai bangunan yang ramah lingkungan. Konsep ini muncul seiring memburuknya kondisi lingkungan akibat pemanasan global dan pemborosan energi. Konsep Green Hospital berarti rumah sakit tersebut hemat listrik, hemat air, mengurangi penggunaan kertas, pengelolaan limbah yang baik, pengelolaan sampah yang baik, penggunaan produk ramah lingkungan, menanam pohon, desain bangunan yang mempertimbangkan sirkulasi udara dan pencahayaan efektif. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan rumah sakit yang mengusung tema Green Hospital di Indonesia ini diharapkan mampu mengurangi jumlah masyarakat yang berobat ke luar negeri. Karena menurut data yang ia terima, hampir 2 juta masyarakat Indonesia masih memilih untuk berobat ke luar negeri. Presiden pun menyatakan nantinya pemerintah akan mendukung penuh pembangunan rumah sakit berstandar internasional agar Indonesia tidak kehilangan devisa dalam jumlah yang besar dan dapat memberikan kesempatan luas kepada masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Saya minta tadi juga ke Pak Menkes, nanti akan saya sampaikan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga, untuk
pendidikan dokter spesialis agar dibanyakin dan dimudahkan. Sehingga masyarakat kita betul-betul semuanya yang sakit bisa tertangani. Saya tadi sebetulnya mau minta kepada Dirut Rumah Sakit Mayapada Hospital Bandung, jangan hanya melayani yang menengah atas, tapi yang BPJS juga dilayani. Tapi ternyata sudah ada BPJS dilayani banyak di sini. Terima kasih. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Mayapada Hospital Bandung di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.